Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maurun Aini. Saya mahasiswi dari Program Studi Teknik Informatika kelas I angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai kebebasan informasi dan privasi. Tema ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama, terutama sebagai generasi muda yang hidup di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kita hidup di zaman di mana informasi dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan hak atas privasi. Kebebasan informasi sering dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh, menyampaikan, dan mengakses informasi secara bebas. Tetapi di saat yang sama, muncul pula pertanyaan penting. Sampai di mana batas kebebasan tersebut, dan bagaimana kita memastikan bahwa kebebasan informasi tidak melanggar privasi individu. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antar keterbukaan informasi dan perlindungan privasi, serta bagaimana teknologi seharusnya digunakan secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Baik, kita mulai saja pembahasan definisi kebebasan dan informasi. Kebebasan secara umum adalah hak seseorang untuk berpikir, bertindak, dan mengungkapkan diri tanpa paksaan atau pembatasan yang tidak sah. Dalam konteks demokrasi, kebebasan sering dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengakses informasi. Lalu, apakah itu informasi? Informasi adalah data atau fakta yang telah diolah dan memiliki makna. Dalam era digital, informasi dapat berbentuk teks, gambar, suara, video, dan lain-lain yang disimpan dan disebarkan melalui media digital. Ada pula kebebasan informasi dan privasi, serta ciri-ciri kebebasan informasi. Kebebasan informasi sendiri merujuk pada hak individu atau masyarakat untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh pemerintah atau lembaga publik. Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari transparansi dan demokrasi. Dan apa itu privasi? Privasi adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan siapa yang dapat mengakses dan menggunakan informasi tersebut. Lalu, untuk ciri-ciri kebebasan informasi itu ada 5. Yang pertama, ada transparansi. Pemerintah dan lembaga publik wajib memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Yang kedua, aksesibilitas. Informasi dapat diakses oleh siapa saja tanpa diskriminasi. Partisipasi publik. Masyarakat dapat menggunakan informasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, akuntabilitas. Informasi digunakan untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara negara. Dan yang kelima atau yang terakhir, legalitas. Ada peraturan yang menjamin hak atas informasi. Di sini kita akan membahas lagi tentang definisi privasi dan undang-undang mengenai privasi. Definisi privasi. Privasi adalah kondisi di mana seseorang bebas dari intervensi, pengawasan, atau pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. Privasi meliputi data pribadi, komunikasi, ruang pribadi, dan aktivitas individu. Apa saja undang-undang yang mengatur privasi di Indonesia? Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau
bisa disingkat UU PDP. Undang-undang ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi oleh organisasi atau individu. Yang kedua ada pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Yang terakhir, ada Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Mengatur perlindungan data pribadi dalam dunia digital. Kalian tahu gak sih ada faktor yang mempengaruhi privacy? Apa saja itu faktor yang mempengaruhi privacy? Yang pertama, ada teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin besar potensi pelanggaran privacy, misalnya kamera pengintai dan pelacakan lokasi. Kita tanpa sadar sudah ada yang memasang kamera pengintai atau pelacakan lokasi tersebut. Kita tidak tahu dan tidak sadar. Tiba-tiba aktivitas kita bisa diketahui oleh semua orang. Kan itu termasuk kayak melanggar hak privasi kita. Nah, yang kedua ada regulasi, ketersediaan dan implementasi hukum yang melindungi data pribadi. Yang ketiga, kesadaran pengguna, tingkat literasi digital masyarakat tentang bagaimana melindungi data pribadi. Jadi kita harus sadar tingkat literasi digital masyarakat kita itu bagaimana dan seperti apa. Perusahaan atau platform digital, cara platform mengolah dan memproses data pengguna, budaya dan nilai sosial, perbedaan nilai tentang apa yang dianggap sebagai informasi pribadi. Ada pula perlindungan privasi dalam beberapa bidang. Yang pertama ada dalam bidang kesehatan. Data medis dan rekam medis pasien harus dijaga kerahasiaannya. Contohnya, rumah sakit harus mendapatkan persetujuan pasien sebelum membagikan data medisnya. Yang kedua, bidang pendidikan. Data siswa seperti nilai, identitas, dan catatan pribadi harus dijaga dari penyebaran tidak sah. Yang ketiga, bidang e-commerce. Perlindungan data pelanggan seperti alamat, nomor kartu kredit, dan riwayat pembelian. Yang keempat, bidang pemerintahan. Informasi penduduk seperti KTP, KK, akta, dan lain-lain harus dilindungi dari kebocoran. Yang kelima, bidang perbankan dan keuangan. Data nasabah sangat sensitif dan harus dienkripsi serta diamankan dari penyalahgunaan. Dan ada pula dampak kehilangan privasi dan contoh kasus pelanggaran privasi. Dampak kehilangan privasi seperti pencurian identitas. Data digunakan untuk penipuan atau kejahatan. Misal seperti kita kehilangan KTP, tapi tiba-tiba KTP tersebut dijadikan pinjaman online oleh orang lain, tetapi mereka menagihnya itu ke kita. Itu semacam pencurian identitas. Atau bisa juga dari misal identitas kita yang di paket. Kalau kita pesan paket kan itu ada identitasnya. Nah, bisa jadi ada orang iseng yang nyuri identitas kita, terus pesan paket, tiba-tiba datang ke rumah kita, padahal kita gak pesan apa-apa, tapi kita harus tetap bayar. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Kehilangan kepercayaan. Individu atau masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga atau platform. Gangguan psikologis, stres, kecemasan, hingga trauma akibat pengungkapan data pribadi. Ya, itu bisa jadi karena
misal kita eh, punya rahasia pribadi yang sangat amat rahasia dan sangat amat privacy. Tiba-tiba rahasia kita itu terbongkar, apalagi di media sosial itu sangat cepat penyebarannya. Nah, kita bisa jadi kena gangguan psikologis, stres, ada pula yang sampai bunuh diri. Itu sangat tidak baik ya teman-teman. Kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Dan ada pula kehilangan hak individu. Kebebasan pribadi terganggu karena terus diawasi atau dikendalikan. Nah, ini ibaratnya kayak kita itu punya pacar. Pacar kita terlalu ngendaliin kita. Apa-apa kita dilacak, apa-apa dia tahu kita ada di mana, kita lagi ngapain. Nah, itu tuh buruk ya, jangan dicontoh. Tidak boleh seperti itu. Meskipun kita pacarnya ataupun suaminya, itu tidak boleh. Karena kita kehilangan rasa hak individu kita, hak pribadi kita terancam oleh seseorang yang dekat sama kita. Jadi kita itu kayak gak punya privacy gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, ada pula contoh kasusnya. Seperti kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Data dari 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum gelap. Sangat kejam, bukan? Ya, karena memang mereka juga mungkin melakukan itu ada alasan tertentu, tapi itu sangatlah buruk dan tidak boleh dicontoh. Kita harus menjauhi hal-hal buruk seperti itu, perilaku buruk seperti itu. Dan ada juga kasus Cambridge Analytica tahun 2018. Data pengguna Facebook disalahgunakan untuk mempengaruhi opini politik dalam pemilu. Misalnya kita lagi dalam pemilu presiden. Nah, Facebook saya misal ada yang bajak, ada yang yang bajak itu. Terus kita tiba-tiba aku mendukung paslon ini, terus ngejelek-jelekin paslon yang lain. Padahal itu bukan aku, tapi orang lain yang ngebajak akun aku. Nah, itu juga kasusnya sangat amat buruk ya teman-teman. Dan yang terakhir kasus pelanggaran data Tokopedia pada tahun 2020. Data pengguna termasuk email dan password bocor dan diperjualbelikan. Nah, bagaimana sih kita menjaga keamanan data dan privasi kita? Ini cara-cara agar bisa menjaga keamanan data dan privasi, yaitu gunakan kata sandi yang kuat, seperti kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Contohnya kayak misal Mawar 123. Terus kayak M-nya itu M huruf kapital, A-nya huruf kecil, W-nya huruf kapital. Pokoknya yang kayak kombinasi-kombinasi gitu yang bikin pusing, tapi kita harus ingat, tetap kita harus ingat. Nah, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk menambah lapisan keamanan saat login. Lalu, enkripsi data. Data penting harus dienkripsi agar tidak mudah diakses jika terjadi kebocoran. Lalu, update perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Hati-hati memberikan informasi pribadi. Jangan sembarangan membagikan data ke situs atau aplikasi yang tidak terpercaya. Misal, teman kita ada share link nggak tahu link apa, terus tiba-tiba kita pencet link tersebut, terus disuruh ngisi data pribadi. Nah, kita isi, tapi ternyata itu tuh kayak buat situs yang aneh-aneh. Data-data kita dicuri sama mereka, terus misal dijadiin buat pinjol tadi,
yang kayak aku ceritain di awal, yang buat pinjol kan itu bukan kita, tapi kita juga yang rugi. Orang lain yang dapat senengnya. Jadi kita itu jangan terlalu percaya sama orang yang, apalagi orang yang belum kita kenal lebih jauh. Sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam memberikan informasi pribadi kita. Jangan sampai kejadian seperti itu. Lalu gunakan VPN untuk menjaga privasi saat berselancar di internet publik. Edukasi dan literasi digital. Pahami hak privasi dan cara melindunginya di dunia digital. Nah, sekarang kan udah zamannya zaman pakai semuanya pakai digital ya. Ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek juga bapak-bapak udah pakai smartphone yang layar sentuh gitu kan. Nah, tingkat bahayanya buat kakek-kakek, ibu-ibu itu teh kayak tinggi, soalnya mereka kan kurang tahu, kurang literasinya, kurang literasi digitalnya. Jadi kayak kurang informasi lah disebutnya. Nah, kita sebagai anak muda harus memberitahu orang-orang tua kita, orang tua yang kita kenal, siapapun itu yang baru pemula memakai smartphone. Jangan sampai mereka tercuri privasi pribadinya atau informasi pribadinya. Dan kalau mereka nunjukin sesuatu, misalnya ada link-link gitu, terus mereka suruh kita buka atau isi, kita jangan mau. Kita harus memberikan edukasi atau memberikan larangan yang mudah dimengerti oleh mereka. Jangan sampai keluarga kita tertipu oleh orang-orang jolim seperti mereka-mereka itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, yang pertama, kebebasan informasi mendukung demokrasi. Maksudnya di sini adalah elemen penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, akurat, dan transparan dari pemerintah, media, dan institusi publik lainnya. Ketika warga negara memiliki akses terhadap informasi, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan umum, kebijakan publik, dan partisipasi sosial lainnya. Selain itu, kebebasan informasi juga mendorong akuntabilitas pejabat publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, media yang bebas dan akses terbuka terhadap data publik merupakan pilar utama yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Yang kedua, privasi adalah hak fundamental. Privasi merupakan hak asasi manusia yang melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadi, komunikasi, data pribadi, dan kebebasan berekspresi. Hak atas privasi telah diakui secara internasional, misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konstitusi negara. Privasi memungkinkan individu untuk hidup bebas dari pengawasan yang berlebihan, rasa aman dalam komunikasi pribadi, serta menjaga kendali atas data dan identitas diri mereka. Dalam era digital saat ini, di mana data pribadi sangat mudah dikumpulkan dan disebarkan, menjaga hak atas privasi menjadi semakin penting untuk melindungi martabat dan kebebasan individu. Yang terakhir, perlindungan privasi harus dilakukan oleh individu, lembaga, dan pemerintah. Perlindungan privasi bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab kolektif. Individu perlu menyadari pentingnya menjaga data pribadi,
seperti tidak sembarangan membagikan informasi sensitif dan memahami kebijakan privasi dari layanan digital yang mereka gunakan. Lembaga, baik swasta maupun publik, memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan pengelolaan data yang transparan dan aman. Pemerintah bertanggung jawab menyusun regulasi yang tegas, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran privasi. Ketiganya perlu bekerja sama agar hak atas privasi dapat dijamin dalam berbagai aspek kehidupan modern. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Semoga yang saya sampaikan mengenai kebebasan informasi dan privasi tersebut bisa memberikan wawasan dan kesadaran baru bagi kita semua tentang pentingnya bijak dalam menggunakan teknologi, serta lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang kita terima maupun yang kita sebarkan. Mari kita menjadi bagian dari generasi digital yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.